Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang berjudul yang bertobat sungguh-sungguh yang selamat. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapak juga terima kasih Tuhan Kau sudah baik kami yang sungguh sepanjang hari ini Kau menyertai hidup kami. Kami dengan kuasa-Mu alat Roh Kudus pada dan renungan firman malam hari ini dan bertulis kepada hari. Amin. Judulnya malam ini adalah yang bertobat sungguh-sungguh yang selamat. Yesaya 10 ayat 20-22. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Jadi ayat di atas menuliskan tentang keturunan Yakub atau bangsa Israel. Tapi ayat nas tersebut berlaku untuk gereja Tuhan yang adalah Israel rohani, keturunan Abraham secara rohani. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ingatlah bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi Tuhan berkata bahwa tidak semuanya akan kembali kemana? Tentu saja kembali ke Yerusalem, khususnya ke Sion. Artinya buat gereja Tuhan adalah bahwa sebagai Israel rohani tidak semua orang Kristen akan masuk ke surga apabila masuk ke Sion, tapi hanya yang tersisa, the remnant, yang akan masuk ke sana. Ayat ini juga menyangkal ajaran hyper grace yang menyatakan sekali terima Yesus tetap selamat, apapun kelakuan orang tersebut. Itu adalah ajaran sesat yang datang dari lubang neraka. Iblis bertujuan untuk menyesatkan sebanyak mungkin orang Kristen dan menyeret masuk ke dalam neraka. Dari ayat nas di atas kita bisa pelajari kriteria yang tersisa, yang terluput dari murka Allah yang menggunakan bangsa Asyur untuk menghukum dan menekan bangsa Israel, yang merupakan gambaran permasalahan penderitaan penganiayaan yang disebabkan oleh musuh gereja, itu iblis yang Tuhan izinkan untuk menghajar orang-orang Kristen yang main-main dengan dosa. Sebagai berikut. Yang pertama, tidak bergantung kepada musuh tapi kepada Tuhan. Tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Orang Kristen yang masih suka bikin dosa dikalahkan oleh iblis. Iblis adalah penguasa dunia. Orang-orang terluput tidak akan pernah bergantung kepada hal-hal duniawi yang ada di bawah pengaruh dan kekuasaan iblis. Tidak lagi mengandalkan cara dunia untuk keluar dari permasalahan hidup, tapi mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, Allah Israel. Jika kita berpaling sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Dia adalah Allah yang setia. Dia pasti akan menolong kita. Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Tuhan membela kekudusan namanya. Jika kita berseru kepadanya dengan sungguh-sungguh, pasti Dia akan menolong kita dan memberikan kepada kita jalan keluar dan membebaskan kita dari musuh-musuh kita. Namun selama kita masih menggunakan cara dunia, bergantung kepada hal dunia, maka Tuhan akan membiarkan kita berkumpul sendiri sampai kita menyerah kepada Tuhan. Bertobat sungguh-sungguh. Suatu sisa akan kembali. Sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang berkasa. Kuncinya bertobat di hadapan Allah yang berkasa. Jangan simpan dosa yang belum diakui, meskipun itu sudah lama terjadi, tapi itu belum selesai di hadapan Tuhan. Ibaratnya kita seperti simpan bom, waktu yang suatu saat bisa meledak. Demikian dosa yang disimpan suatu saat akan muncul ke permukaan langit dan bisa menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Allah kita itu perkasa, Dia sanggup melakukan apapun termasuk menghukum orang berdosa. Jadi jangan pikir bahwa Allah kita ini lemah, cengang, tidak-tigaan, jadi nggak bisa mengeksekusi hukuman. Ingat sekali lagi, Allah kita kasih, Maha Pengampun, Maha Pemurah, setia, panjang sabar, Bapa yang baik, dan sebagainya. Tapi juga Hakim yang adil, cemburu, api yang menghanguskan, Allah yang murka, Allah yang tidak bisa dipermainkan. Dia akan menghukum orang sesuai dengan apa yang diperbuat. Ambilan 14-18. Tuhan itu berkepanjangan sabar dan kasih setianya, berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, bahkan Dia membebaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Bilangan 14 ayat 18.
Oleh karena itu milikilah pengetahuan yang benar akan Allah, sehingga Anda tidak mudah disesatkan. Hanya ketepatan sejati yang akan membuat kita semua terluput dari murka Tuhan dan dari kebinasaan. Ayat Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap, menunjukkan bahwa Tuhan serius dengan hukuman yang sudah ditanjakannya bagi orang berdosa. Jadi jangan lagi main-main dengan kehidupan kekristenan kita. Hiduplah dalam takut akan Tuhan dan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan. Filipi 2 ayat 12a. Ayo saudara-saudaraku yang kasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Banyak orang Kristen, banyak gereja, tetapi hanya sedikit yang benar-benar akan selamat. Mari kita memiliki ketakutan dan kegentaran yang kudus akan Tuhan, agar setiap detik yang masih Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang terpuji dan yang berkenan kepadanya. Amin. Bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan bukan kepada dunia, serta bertobat sungguh-sungguh adalah cara kita terluput dari kebinasaan. Amin. Mari kita satu dan dua. Bapa surga, terima kasih Tuhan kau supaya kami mau bertobat sungguh-sungguh, dan kami mau mencintamu sungguh-sungguh. Kami minta Allah Lukus menguasai alam sadar bawah sadar kami dan tidur kami, bukan kami ternyak taruh roh kematian, roh dunia mati yang tidak bisa dijantung, dan aku tak beri kuasa gelap hancur kuasa dengan 16 Tuhan. Dan kami tidur bangun kami cepat dengan tubuh besarkan dan tak mimpi berhancur kuasa. Terima kasih Bapa, dan dalam Tuhan sekali berlalu ya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.